pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap anak. Setiap anak unik dan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, semua anak merasa diterima dan didukung untuk berkembang. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan suasana belajar yang mendukung semua anak agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Halo, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Rauda Kusumawati dari kelompok bermain Bukit Goceng Permai, Kabupaten Sinjai. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Guru semua untuk membahas bagaimana sih menciptakan lingkungan yang inklusif pada pembelajaran berdiferensiasi melalui Zona Merdeka. Zona Merdeka adalah konsep di mana anak-anak bebas memilih aktivitas yang mereka sukai sesuai minat dan kemampuannya. Setiap hari, guru mengatur lingkungan belajar di Zona Merdeka dengan menyediakan berbagai ragam main sesuai dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan pula pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar anak. Zona pertama disediakan beberapa ragam main dengan sumber belajar berasal dari buku bacaan, gambar-gambar tentang topik, dan beberapa lembar kerja serta alat dan bahan yang dirasa dibutuhkan pada kegiatan di Zona 1. Zona 2 dengan sumber belajar berbasis digital yaitu laptop dengan beberapa perangkat pendukung disediakan untuk memudahkan pula bagi anak yang auditori seperti speaker, rekaman suara, dan radio jika diperlukan. Sementara itu, di zona ketiga disesuaikan dengan minat anak, terutama bagi mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik dan senang bereksplorasi menggunakan keterampilan motorik. Guru perlu memastikan bahwa setiap anak menerima dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari segi fisik, emosional, maupun akademis. Anak-anak juga bebas memilih zona yang mereka inginkan, sehingga tak ada batasan untuk anak dalam memilih kegiatan yang mereka inginkan ataupun pengelompokan berdasarkan gaya belajar. Namun mereka dapat memilih sendiri cara belajar yang menyenangkan menurut mereka. Lalu, bagaimana kita mengimplementasikan Zona Merdeka? Pertama, tentukan beberapa zona yang akan dibuka pada hari itu sesuai dengan kebutuhan anak dan hasil dari asesmen awal. Di mana dalam indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, perilaku yang diamati yaitu anak dapat menyebutkan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan diri. Kedua, berikan kebebasan pada anak untuk memilih zona yang mereka minati. Ketiga, amati interaksi mereka dan berikan bimbingan yang sesuai. Hari ini kita akan bermain, ada permainan di zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Di zona 1 ada untuk mewarnai, mencocokkan gambar. Kemudian di zona 2 ada menonton video. Di zona 3 ada menyusun gelas dengan hati-hati. Kemudian ada juga mencocokkan gambar anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Kemudian ada permainan halang rintang. Jadi sebentar benda-benda berbahaya yang tidak boleh disentuh ya. Boleh diinjak. Ada benda berbahaya pecah beling, paku, api, pisau dan ya, siapa yang mau ke zona 3, zona 4, zona 1? Satu lagi Adiba, Aisyah, Adi, Savana, Savana, beri Savana, Savana. Zona Merdeka dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif ini tentunya mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan yang inklusif memastikan bahwa semua anak tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka merasa diterima dan dihargai. Ini berarti kita harus menyediakan akses yang setara untuk semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang yang berbeda. Karakteristik peserta didik di kelompok bermain Bukit Goceng Permai, khususnya di usia 4-5 tahun ini sangat bervariatif. Kemampuan kognitif dengan kategori sedang hingga tinggi berdasarkan hasil asesmen diagnostik atau asesmen awal yang dilakukan sebelum masuk pada pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan yaitu anak dapat menjelaskan hal-hal yang mendukung tentang keselamatan diri mereka. Dari hasil pengamatan, 10 dari 13 anak yang diamati belum dapat menyebutkan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dirinya.
Untuk itu, kami merancang beberapa kegiatan main untuk mengenalkan dan memberikan kegiatan main yang dapat menjelaskan akan hal-hal yang mendukung keselamatan diri anak dengan menyesuaikan kemampuan anak dalam memahami suatu materi. Perjalanan itu perilaku yang benar atau salah? Salah. Kita tidak boleh bermain di jalanan karena Nanti ditabrak motor. nanti ditabrak motor, Tabrak mobil. Maka tidak boleh bermain di jalan raya. Nih, kalau kita berjalan kotak benar atau salah? Tidak menggunakan helm saat naik motor. Oke, kita lihat jawabannya. Apakah sudah benar? Nuril, tadi kita belajar di zona merdeka. Nuril, tadi pilih mainan apa, Nuril? Gambar. Menggambar. Terus bagaimana perasaannya Nuril setelah berkarya menggambar? Bagaimana perasaannya hari ini setelah bermain? Coba tunjuk. Iya. Gambarnya diarahkan ke tanda panah. Coba putar gambarnya. Putar. Oke, lewat. Nah, hari ini Nuril perasaannya sayang, penuh apa? Penuh cinta. Oke. Hari ini tenang. Dia bermain dengan tenang. Perasaannya sayang, penuh. Sejak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui zona merdeka, saya melihat perubahan yang sangat positif dalam kelas saya. Selain dari memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih kegiatan main yang mereka inginkan, di sini guru juga dapat lebih mengenali, menerima, dan menghargai apa yang anak butuhkan, yang pada umumnya karakter dan cara belajar mereka berbeda-beda, sehingga bagaimana kita guru dapat menyesuaikan bahkan menyatukan mereka yang berbeda ini dalam satu konsep, yaitu zona merdeka. Di zona ini juga kami bisa mengajarkan mereka akan perbedaan dan bagaimana menghargai perbedaan itu, sehingga melalui zona merdeka ini lingkungan kelas menjadi lebih inklusif karena setiap anak merasa dihargai dan diperhatikan sesuai dengan keinginannya. Lingkungan kelas ini menjadi lebih inklusif karena setiap siswa merasa dihargai dan diperhatikan sesuai dengan keunikan mereka. Melalui penerapan zona merdeka, kami menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa diterima dan didorong untuk berkembang tanpa memandang kemampuan atau latar belakangnya. Para guru dilatih untuk memahami kebutuhan serta potensi unik setiap anak, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan bermakna. Ini merupakan langkah nyata menuju terciptanya pendidikan yang lebih inklusif dan merdeka bagi semua. Kelompok bermain Bukit Gojeng Permai adalah salah satu sekolah di Kabupaten Sinja yang menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, selalu mengamati dan memahami kebutuhan setiap peserta didik dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan optimal dalam proses pembelajaran. Sekolah ini menjunjung tinggi komunikasi yang terbuka antara guru, anak, dan orang tua sehingga dapat memastikan setiap anak mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Teruslah berinovasi dalam menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan inspiratif dan selalu meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung perkembangan anak secara holistik agar dapat menginspirasi rekan-rekan guru PAUD lainnya untuk terus berkembang, berbagi pengalaman, dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pendidikan anak usia dini. Zona merdeka ini dengan metode yang digunakan oleh guru-gurunya dalam mengajarkan anak saya itu selaku orang tua sangat berterima kasih dan sesuai dengan apa yang kami harusnya digunakan, metode yang digunakan oleh guru-guru dalam mengembangkan anak didiknya di sekolahnya. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang ramah dan penuh inspirasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui zona merdeka, kita bisa membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang lebih kreatif, mandiri, percaya diri, dan teruslah berkarya dan berinovasi karena pendidikan adalah kunci perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.